Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak Pembina, Bapak Penasehat, Bapak Pengurus Yayasan, Bapak Pengurus Perguruan, wabil khusus kepada Sahibul Bait, singkatnya pada hadirin dan hadirat jamaah perguruan Thariqat Naqsyabandi rahimakumullah. Terlebih dahulu sama-sama kita memanjatkan punya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia yang boleh ini hadir di majelis zikir, di majelis perguruan Thariqat Naqsyabandi dalam keadaan sehat walafiat serta dapat menunaikan kewajiban kita dan memenuhi daripada salah satu hajat daripada jemaah. Untuk kita berharap semoga hajat dari khususnya dan kepada kita semua dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya serta secepatnya kita harapkan moga-moga kita dapat mentaatinya, mendapat mengikuti ucapan dan perbuatannya beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah, la haula wa la quwata illa billah. Yang sebagaimana yang tersampaikan atau yang pernah dipertanyakan oleh salah satu jemaah tentang bagaimana kita bisa khusyuk. Nah, ini kan khusyuk. Khusyuk itu sesungguhnya diambil daripada khusyuk, artinya sesuatu yang kita lakukan dengan ikhlas, ya, dengan bersih, ya, tanpa dengan tujuan-tujuan yang lain. Itu sebabnya kita ditunjukkan tentang ilmu khusyuk itu sendiri. Ya. Yang menjalankan khusyuk itulah rohani kita, batin kita. Tapi ketika zahir ini tunduk kepadanya, jadi terbawa khusyuk dia. Nah, tidak terganggu dengan yang lain. Dia otomatis dia karena berlaku secara otomatis. Karena itulah sebabnya ilmu khusyuknya dulu ditunjukkan. Nah, itu membuat rohani kita, batin kita khusyuk. Cuma zahir inilah supaya ikut ya merasakan khusyuknya itu. Nikmatnya dinikmati oleh yang batin. Karena dia tersendiri, dia tidak terganggu khusyuknya dia. Cuma zahir inilah yang membuktikan keberadaan daripada apa yang dilakukan oleh batin dia. Itu sungguhnya. Tapi kalau ini dua-duanya itu makanya zahir batin. Tapi ada yang zahirnya aja yang khusyuk. Woi, tunduk aja, tapi pikirannya kemana-mana kan. Lisannya enggak. Itulah zahir. Kalau orang lihat, woi, khusyuk sekali. Mungkin karena dia lihat jidatnya itu hitam misalnya. Banyak tasbihnya kan, wirid-wiridnya. Tapi dia pandangannya enggak ada. Hanya pandangannya kepada tasbihnya, hitungan. Kan gitu. Nah, berbeda dengan pelukutian niki kan, ya. Ada fokus, ada sandaran, ada tempat kita menyatukan pikiran, pendengaran, rasa, itu sungguhnya. Nah, inilah yang sebenarnya yang mereka cari. Makanya pernah ada salah satu jamaah nanya itu dulu sebelum jamaah, saya ingin bagaimana kalau saya berzikir, sholat, apa yang saya katakan itu yang ada dalam hati saya. Nah, itu yang ditanya. Ini luar biasa, super pertanyaannya. Begitu dibimbing, ditunjukkan, langsung bisa praktik. Nah, itu sebenarnya. Nah, jadi itulah yang perlu kita pahami. Karena kita kalau memahami sesuatu yang kita pelajari enak. Sama misalnya perlu membaca misalnya. Kalau memahami apa yang dibaca enak, nikmat. Terbawa kita dalam membaca. Begitu sebenarnya. Jangan hanya memahami zikir itu bilisan. Hanya di kata-kata atau ucapan. Dia penuh makna. Ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Ada energi sebenarnya di situ. Maka kalimat la ilaha illallah. Nah, Allahnya itu sesungguhnya. Itu yang maha dasar sebenarnya. Ini yang maha powernya yang luar biasa.
energi yang tidak bisa terkalahkan dengan yang lainnya. Itu yang dimiliki oleh itu. Makanya orang beriman itu wajib hukumnya zikir, karena zikir ada nur ya, sebenarnya. Ada nur di situ, ada kekuatan itu. Nah, kalau nur itu dikristalkan, luar biasa enggak? Nah, itu makanya dihujam ke dalam dada, bukan di lisan. Ya, itu sebagai adanya kita, sebagai sebuah senjata kita sebenarnya. Makanya kebanyakan orang-orang ini hanya lapasnya aja yang dituntun, isinya nggak ada. Makanya nggak punya energi apa-apa, nggak punya satu kekuatan apa-apa. Itu sebabnya perlu coba latih ke dalamnya sudah. Oh, nggak mampu Zahir ini, nggak mampu sebenarnya. Man arafallah kalla di sana. Orang-orang yang sudah sampai ke marifat itu, marifat zikirnya itu, maka keluar. Maka kata-katanya udah nggak lazim lagi kan. Itu sudah gerakannya dan sebagainya. Nggak lagi beraturan, sudah itu dia sudah ya semua di situ deh, semua total ya, itu sebenarnya. Nah, tetapi kita ini harus sepanjang masih ada alam sadar kita, nah inilah yang kita rapikan takannya, karena itu akan membawa pengaruh juga dari yang kita sama-sama maupun dari yang lain yang luar. Itu selesai sebenarnya. Inilah yang kita latih, dan itu akan kita jumpai persoalan apa yang kita perbuat hari ini. Itu baik dari jarak kita, dari tempat kita, daripada duduk berdiri, semua tertulis kan, tidak ada yang sia-sia. Nah, akhlak terhazal, tidak ada yang sia-sia. Allah coba akan kita peroleh ya sebenarnya. Tetapi hendaklah kita lebih daripada apa yang tertulis, akan tetapi yang tersirat sebenarnya. Itu yang melebihi daripada peramalan-peramalan yang diamalkan, baik dalam bentuk sholat, zikir, adalah yang tersirat, yang ada di dalam dada orang beriman. Itu yang kita harus jadi pandangan kita, itu yang wajib, yang kita lebih prioritaskan, karena tidak boleh hilang itu, tidak boleh tidak ada. Itu sebabnya kalau itu nggak ada, putuslah sholat kita, zikir kita, doa kita, semuanya nggak nyampai gitu, karena itu Allah kasih buat kita ibadah kepada Allah gitu lah. Maka apa yang ada dalam diri kamu, kenapa kamu tidak memperhatikan, kata Allah. Nah, kira-kira apa maksudnya? Nah, itulah persoalannya yang orang-orang menjadi pertanyaan. Nah, inilah yang menjadi buruan mereka. Dia bercerita tentang itu, tapi yang ini nggak tahu apa itu. Emang dalil yang menceritakan tentang itu, tapi persisnya di mana? Nah, itulah pentingnya kita ada pembimbing orang yang itu selesai. Hanya sederhana sebenarnya. Tidak mungkin agama ini membuat kita susah atau sulit. Ma'azalna al-Quran litasqa. Tidak aku turunkan Al-Quran ini membuat susah, sulit. Semua orang bisa, semua orang mampu, semua orang dapat merasakan, menikmati itu. Sesuatu yang memang Allah letakkan. Itu sebenarnya. Yang lain-lain itu adalah sebagai pendekatan, syiarnya, sebagai jalan kita untuk menjelaskan mereka. Kira-kira bahasa yang mana yang tepat, yang enak, yang nyaman mereka ketika kita jelaskan. Itu nah, semakin logikanya bagus, semakin lebih lebih dia menghayati, lebih terasa sebenarnya. Tapi kalau Anda hanya sekedar ikut gerakannya saja atau mengikuti lisannya saja, berarti hampa sebenarnya. Itu sesungguhnya. Makanya kita ibarat mengintip sesuatu yang Allah rahasiakan di dalamnya. Nah, barulah kita gerakan. Wow, luar biasa, nikmat sebenarnya. Itulah rahasia daripada ibadah sebenarnya. Mungkin itu saja penjelasan yang singkat. Moga-moga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.